Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya dengan Dr. Sofi yang menjaga di Kuala hari ini. Jadi sebelumnya di sini apakah benar dengan Ibu Elizabeth Sendin? Iya benar dok. Oke, baik Bu. Jadi pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dari kesadaran Ibu. Sebelumnya mungkin akan sedikit tidak nyaman di mana saya harus nanti memberikan sedikit rangsangan nyeri pada bagian dada Ibu sama di bagian mungkin bagian jarinya Ibu. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa dok. Saya masih Bersedia. Baik, kalau baik sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. baik. Pertama di sini saya akan mengecek eye response atau respon mata Ibu. Jadi yang pertama Ibu akan membuka mata Ibu tanpa saya memberikan aba-aba. Baik, untuk secara spontan yang berarti eye response itu ada di angka 4. Kemudian di sini saya akan meminta Ibu untuk membuka mata. Buka matanya Bu. Ibu merespon terhadap suara yang berarti untuk eye response-nya itu 3. Kemudian selanjutnya tutup matanya kembali Ibu. Selanjutnya terhadap rasa nyeri saya akan menekan pada saraf supraorbital atau pada ibu jarinya. Permisi Ibu, saya coba ya. Saya tekan ya. Baik, jika Ibu merespon terhadap rasa nyeri, yang berarti respons Ibu ini berada di angka 2. Kemudian tidak ada reaksi atau walaupun dengan rasa nyeri pasien tidak buka mata. Permisi ya Ibu. Baik, jika tidak ada reaksi maka responsnya berada di angka 1. Namun untuk ibunya sendiri, karena ibu bisa buka mata secara spontan, yang berarti respon mata ibu itu normal yang berada di angka 4. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengecekan respons secara verbal. Yang pertama, saya akan menanyakan ibu ini di mana? Di poliklinik Ibu tahu hari ini hari apa? hari Selasa. Kemudian ibu kenal nama saya? Iya Dr. Sofi. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini ibu berorientasi baik, di mana ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan baik dan juga nyambung. Yang berarti untuk verbal responsnya ibu ini berada di angka 5. Kemudian yang selanjutnya ada verbal response bingung atau confused, di mana saat saya bertanya ibu akan merasa bingung. Ibu ini di mana? Klinik dok. Ibu tahu kapan masuk rumah sakit? Nggak tahu dok. Baru tadi. Tadi habis ngapain ibu sebelum kesini? Habis jatuh dok. Jadi di sini karena pasien bingung, yang berarti verbal respon pasien ini berada di angka 4. Baik Ibu, selanjutnya untuk respon yang verbal yang tidak tepat, di mana Ibu dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat dan juga tidak tepat. Baik Ibu, saya akan bertanya, Ibu hari ini hari apa? Jam 3. Ibu sekarang sedang di mana? Saya tadi cuci piring. Baik, jika respon pasien tidak tepat dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat dan tidak tepat, yang berarti verbal respon pasien berada di angka 3. Baik, selanjutnya itu ada verbal respon mengulang. Bagi Ibu saya di sini ya. Permisi Ibu, namanya siapa Bu? Oh ya. Baik, jika pasien mengeluarkan suara yang tidak punya arti, tidak mengucapkan kata, hanya suara mengerang, yang berarti verbal response dari pasien ini adalah 2. Selanjutnya untuk verbal response yang tidak ada jawaban atau suara tidak ada. Permisi Ibu, Ibu namanya siapa Bu? Baik, jika pasien tidak menjawab atau suara tidak ada, yang berarti untuk verbal respon pasien ini ada di angka 1. Untuk interpretasi respons verbal ibu ini, tadi kan ibunya bisa menjawab saya dengan baik, artikulasinya jelas, dan juga beberapa kalimat yang efektif. Kemudian yang berarti untuk ibunya sendiri ini verbal responsnya berada di angka 5, yang berarti normal ya Ibu. Selanjutnya untuk movement response, saya akan memeriksa respon dari pergerakan atau motoriknya. Baik, yang pertama ini menurut perintah. Oke, permisi ya Ibu. Ibu bisa angkat tangannya?
bisa berikan saya jempol. Kakinya boleh diangkat, boleh ditekuk. Baik, di sini jika pasien bisa menuruti perintah yang diberikan pemeriksa, yang berarti untuk respons motorik pasien ini berada di angka 6, yang berarti normal. Baik Ibu, selanjutnya untuk respon motorik yang mengetahui rasa nyeri, di mana di sini saya akan memberikan rasa nyeri dengan menekan jari saya pada suatu orbitanya Ibu. Bisa Ibu. Kemudian pasien ini akan mengangkat tangannya hingga melihat dagu untuk menepis tangan saya. Jika pasien dapat mengangkat tangan hingga melewati dagunya untuk menepis rangsangan nyeri tersebut, dan yang berarti pasien ini dapat mengetahui lokasi nyerinya. Yang berarti untuk respon motoriknya berada di angka 5. Jadi untuk selanjutnya ada movement respon di mana reaksi menghindar. Saya akan memberikan rangsangan nyeri pada anggota geraknya dan Ibu akan menolak rangsangan yang saya berikan. Jika pasien dapat menolak rangsangan nyeri pada anggota geraknya, berarti respon motoriknya itu berada di angka 4. Kemudian selanjutnya itu reaksi fleksi atau dekortikasi. Saya akan memberikan rangsangan nyeri, misal dengan menekan objek seperti batai pada jari kuku. Namun di sini saya akan menggunakan jari saya untuk menekan jari kuku pasien. Bila terdapat reaksi fleksi berarti ingin menjadi rangsangan nyeri, ya berarti pasien dapat fleksi. Untuk respon motorik pasien ini berada di angka 3. Kemudian selanjutnya untuk ekstensi spontan atau deserebrasi. Saya akan memberikan rangsangan nyeri yang cukup adekuat sehingga terjadi ekstensi pada siku. Ibu, saya izin tekannya Ibu. Baik, jika pasien dapat melakukan ekstensi spontan atau deserebrasi di saat saya memberikan rangsangan nyeri, yang berarti untuk respon motorik pasien ini berada di angka 2. Selanjutnya untuk tidak ada gerakan atau reaksi. Di sini saya akan memberikan rangsangan yang cukup kuat hingga pasien merasa sedikit nyeri, namun pasien tidak akan merasakan reaksi apapun. Baik, jika pasien tidak memiliki gerakan, tidak ada gerakan atau tidak ada reaksi, yang berarti respon motorik dari pasien ini adalah 1. Untuk interpretasi respon terhadap gerakan, untuk ibunya tadi ini mampu menuruti perintah dengan jelas dan juga mampu melakukan perintah tersebut, yang berarti untuk respon motorik ibu ini berada di angka 6, yang berarti normal. Kemudian saya akan menghitung total GCS dan melaporkan. Jadi GCS ibu itu untuk eye respon ada di angka 4, untuk verbal respon ada di angka 5, untuk movement response ada di angka 6. Ya berarti 456, GCS 456 dijumlahkan dengan hasil 15, ya berarti itu GCS-nya ibu ini normal ya Ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Sofi. Jadi di sini pada hari ini kita akan melakukan referensi minimal. Sebelumnya di sini apakah benar dengan Ibu Elizabeth Salin? Iya benar. Oke, baik Ibu. Jadi sebentar saya akan melakukan pemeriksaan refleks minimal pada Ibu. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan mungkin akan ada sedikit tindakan yang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik, jika bersedia saya akan melakukan cuci tangan mata terlebih dahulu. Baik Ibu, setelah mencuci tangan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan kaki kuduk. Di mana saya akan berdiri di sebelah kanannya Ibu, kemudian ibunya dalam posisi berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal. Kemudian ibunya saya akan menempatkan tangan kiri saya di bawah kepala ibu yang sedang berbaringnya Ibu. Kemudian dengan tangan kanan saya berada di atas dadanya Ibu. Permisi Ibu, saya sentuh dadanya dikit. Oke, saya akan merotasikan kepala ibu ke kanan, ke kiri untuk memastikan apakah pasien sedang dalam keadaan rileks.
merotasikan kepalanya kiri dan kanan dalam keadaan rileks, kemudian dan tidak ada tahanan, dan juga saya bisa menegukkan atau memfleksikan kepala ibu secara pasif hingga dagunya menyentuh dada. Untuk jika kaku kuduknya positif atau tidak normal, maka terdapat tahanan atau dagunya tidak dapat mencapai dada. Baik, untuk kemungkinan meningisme sendiri terjadi apabila saat kepala dirotasikan kiri, kanan, dan difleksikan terdapat tahanan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kernig sign, di mana posisi ibu tetap berbaring terlentang seperti ini, dan saya tetap berada di sebelah kanannya ibu. Kemudian saya akan membantu ibu untuk memfleksikan salah satu pahanya 90 derajat, yang kanan dulu. Baik, di sini saya akan mengekstensikan kaki ibu hingga membentuk sudut 125 derajat atau lebih. Baik, buat turun kaki ya ibu, perlahan aja. Baik, saya akan melakukan hal yang sama pada sisi kontralateral atau di kaki yang sebelah kiri juga. Mulai diangkat 90 derajat dulu, pahanya hingga pinggul. Baik, kemudian untuk tungkai bawahnya boleh diluruskan ke atas hingga membentuk sudut 135 derajat atau lebih. Kemudian boleh diturunkan. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi ya ibu. Untuk Kernig sign-nya ibu ini negatif karena ibu dapat meluruskan lututnya hingga mencapai minimal 135 derajat, yang berarti untuk Kernig sign-nya ibu ini normal. Kemudian jika Kernig sign positif atau tidak normal, yaitu apabila tidak mencapai 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Lasek test atau straight leg test. Kemudian di sini pasien ibu tetap berbaring terlentang seperti ini, dan saya tetap berada di sebelah kanannya ibu. Kemudian untuk kedua kaki ibu lurus atau ekstensi. Kemudian saya akan mengangkat salah satu kaki ibu pada sendi panggungnya, sementara kaki satunya tetap dalam posisi ekstensi. Permisi ibu. Oke, baik, turun lagi ibu. Baik, saya coba yang sebelah kiri juga ibu. Permisi, saya angkat dulu. Untuk kaki kanannya tetap lurus aja ya ibu. Baik ibu, untuk hasil lasek tesnya ibu ini negatif karena ibu bisa mengangkat kaki ibu dengan maksimal tanpa yang satunya ikut naik juga. Kemudian jika lasek tes positif itu apabila ditemukan tahanan atau merasa nyeri pada saat diangkat pada sudut kurang dari 70 derajat. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1, di mana pasien ibunya sendiri tetap berbaring terlentang tanpa bantal kepala, dan saya akan berdiri di sebelah kanannya ibu. Kemudian di sini saya akan meletakkan tangan kiri saya di bawah kepalanya ibu. Boleh relax saja ya ibu. Kemudian tangan kanan saya berada di atas dadanya ibu. Permisi ibu. Kemudian saya akan melakukan fleksi kepala dengan cepat ke arah dada ibu. Permisi. Baik. Baik ibu, untuk interpretasinya ibu adalah hasilnya negatif atau normal karena saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involunteer pada kedua tungkai pada sendi lututnya, di mana saat saya angkat kepalanya tadi sampai dadanya, kakinya itu tidak ikut naik. Namun jika hasilnya positif, Brudzinski 1 positif atau abnormal, yaitu bila terjadi pengangkatan kaki di saat yang bersamaan saat saya membengkokkan kepala ibu ke arah dada. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2, di mana ibu tetap berbaring terlentang. Saya akan berdiri di sebelah kanannya ibu. Kemudian di sini saya akan memfleksikan satu tungkai pada sendi lututnya. Permisi. Kemudian secara pasif saya akan melakukan fleksi maksimal pada persendian panggul, sedangkan tungkai yang satu tetap lurus. Baik, boleh turun lagi. Saya izin untuk melakukan hal yang sama pada sisi yang sebelah kiri. Saya angkat ya ibu sampai panggulnya. Baik, turun lagi ya ibu. Baik, untuk interpretasi Brudzinski 2 ibu itu negatif, yang berarti normal karena tidak terjadi apa-apa. Jika hasilnya positif atau tidak normal, yaitu bila tungkai yang dalam posisi ekstensi tadi terjadi fleksi involunteer pada sendi panggul dan lututnya. Baik ibu, di sini selanjutnya saya akan melakukan Brudzinski 3 setelah saya mencuci tangan.
Dimana kemudian saya akan melakukan penekanan pada kedua osteomatikus kiri dan kanan, yaitu bagian pipinya ibu, dengan menggunakan ibu jari saya. Bisa ibu, saya izin untuk memberikan tekanan. Baik, untuk Brudzinski 3-nya itu negatif ya ibu, yang berarti normal karena tidak terjadi apa-apa saat penekanan osteomatikus. Kemudian jika hasilnya positif atau abnormal, yaitu bila terjadi fleksi involunter pada kedua ekstremitas superior atau pada lengan, pada alat gerak atas pada sendi sikunya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4, yaitu dengan pasien posisi ibu berbaring terlentang dan juga saya tetap berada di sebelah kanannya ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penekanan pada simbis osculus dengan menggunakan tangan kanan saya. Terus saya izin ya, permisi. Baik ibu, untuk Brudzinski 4-nya ibu ini hasilnya negatif, yaitu normal karena tidak terjadi apa-apa. Jika hasilnya positif atau tidak normal, maka akan terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai pada sendi lutut. Baik ibu, untuk pemeriksaan kaku kuduk hasilnya ibu ini negatif, masih normal juga. Kemudian untuk kerniksannya ibu negatif juga, hasilnya juga normal. Kemudian untuk hasil lab testnya itu negatif, yang berarti juga normal. Kemudian untuk Brudzinski 1, Brudzinski 2, Brudzinski 3 dan juga keempat itu hasilnya juga semuanya negatif, yang berarti untuk pemeriksaan refleks meningal ibu ini semuanya hasilnya normal ya ibu. Apakah ada pertanyaan ibu? Tidak ada dok. Baik ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akan melakukan cuci tangan ulang lagi. Baik ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, selamat pagi ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Sofi. Jadi sebelumnya apakah di sini benar dengan Ibu Elizabeth Selin? Iya benar dok. Baik ibu Elizabeth, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Kemudian di sini mungkin akan sedikit tidak nyaman karena saya harus memberikan tekanan pada beberapa bagian dari tubuh ibu dan juga akan sedikit menggoreskan palu ini ke bagian kakinya ibu. Apakah ibu bersedia? Iya saya bersedia dok. Baik ibu, jika selanjutnya bersedia, saya selanjutnya akan melakukan cuci tangan mata terlebih dahulu. Baik ibu, jadi untuk posisi saya sebagai pemeriksa akan berada di sebelah kanannya ibu ya. Kemudian posisi pasien atau ibunya akan berada dalam posisi berbaring. Dan juga saya akan mendekatkan ibu untuk melepas cincin, gelang ataupun jam tangan yang sedang digunakan. Baik ibu, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks movement, di mana ibu boleh lemaskan jari-jari tangannya, jari kanan dulu, lemasin aja ya, lemasin. Kemudian saya akan melakukan ekstensi pada jari tengah ibu. Baik, kemudian saya akan mengoreskan dengan cepat pada kuku jari ibu atau melakukan pendikan. Baik, setelah saya mengamati, saya akan melaporkan respon dari ibu sendiri. Jadi untuk refleks Hoffman-nya ibu ini negatif. Namun jika positif akan timbul fleksi pada ibu jari tunjuk dan juga jari-jari lainnya saat saya petik tadi ibu jari tengah saat saya petik jari tengahnya tadi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ini pada tangan sebelah kirinya juga. Saya akan ekstensikan jari tengahnya, kemudian saya akan berikan petikan. Baik, hasilnya juga normal ya ibu, yaitu negatif. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks trombar. Di sini saya akan meminta ibu untuk meluaskan jarinya sekali lagi. Saya akan berusaha terlebih sebelah kanan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mengangkat jari tengah ibu, kemudian saya akan memegang di bawah sendi interfalangialisanya pada jari tengahnya. Kemudian di sini saya akan mengetukkan palu refleks ibu pada jarinya. Baik, setelah saya mengetuk atau ibu di jari ibu dengan memperhatikan respon yang terjadi, untuk refleks trombar ibu negatif, yang berarti normal. Jika positif akan timbul gerakan fleksi pada ibu jari, jari tunjuk dan juga jari-jari lainnya.
melakukan hal yang untuk memeriksa refleks Babinskinya. Jadi respon ibu ini negatif. Kalau misal positif akan ada respon dorsofleksi ibu jari serta pemekaran pada jari lain. Kemudian untuk saya akan melakukan pemeriksaan untuk refleks Chaddock, di mana untuk posisinya ibu berbaring saya akan melakukan pengoresan lagi menggunakan ujung palu refleks tadi. Kemudian selain menggores saya juga akan menekan ujungnya mulai dari bagian di sini bagian inferior malaris lateralis sampai ke bagian dorsum kulit pedis. Baik, saya akan melakukan hal sama pada sisi kontralateral. Baik, setelah saya amati, saya akan melaporkan respon dari ibu, yaitu untuk refleks Chaddock ibu ini negatif. Bila positif akan ada respon dorsofleksi ibu jari atau ibu jarinya akan ke arah dalam, ke arah bagian atas kakinya. Kemudian akan disertai dengan pemekaran bagian yang lain. Namun ibunya tidak, yang berarti hasilnya normal ya ibu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Oppenheim, di mana posisinya ibu tetap berbaring. Saya akan menyeret kepala tangan antara jari kedua dan juga ketiga seperti ini. Kemudian di sini saya akan melakukan penekanan secara cepat di antara sepanjang anteromedial tibia dan regio infrapatellar. Saya ibu. Saya akan melakukan hal sama pada sisi kontralateral. Baik, setelah saya mengamati, saya akan melaporkan respon dari pasien. Baik, untuk refleks Oppenheim ibu ini negatif yang berarti normal, dikatakan positif jika terdapat dorsofleksi di jari kaki. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dorsolimo, yaitu untuk posisi ibu tetap berbaring. Selanjutnya saya akan melakukan peletukan ball of foot, yaitu di bawah jari kaki kedua atau di permukaan plantar kaki dengan menggunakan palu refleks. Saya akan melakukan hal yang sama pada kaki yang sebelah kiri juga. Dikatakan positif bila terdapat plantar fleksi dari khususnya jari yang paling kecil. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan Bendel Beckero, di mana posisi ibu tetap berbaring. Selanjutnya di sini saya sebagai pemirsa akan mengetuk atau menggores aspek luar pada kaki regio tulang kuboid dan juga di atas metatarsal 4 atau lagi ibu di sini ya. Baik, saya akan melakukan hal sama pada kaki kirinya. Baik ibu, setelah saya mengamati, saya akan melaporkan respon ibu. Jadi untuk ibunya sendiri, untuk refleks Mendel Beckerow-nya itu negatif ya ibu, yang berarti normal. Dikatakan positif bila terdapat plantar fleksi dari khususnya jari yang paling kecil. Sehingga untuk hasil pemeriksaan ibu semuanya normal. Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada dok. Baik ibu, setelah ini saya akan melakukan cuci tangan dan langkah ibu.